Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita merenungkan sedikit malam ini sebelum kita beristirahat. Saya tergerak ini di Mazmur 131. Ini nyanyian di arah Daud. Dia berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita akan baca lagi satu ayat dari Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kalau kita renungkan kedua ayat ini, kedua bagian ini, kelihatannya ada kontradiksi ya. Di satu sisi kita melihat di sini, ya supaya kita janganlah mengejar hal-hal yang terlalu besar atau yang terlalu ajaib, ya. Di sisi lain, di sini Tuhan menggerakkan supaya mintalah kepadaku. Dikatakan di sini bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Bahkan katanya ujung bumi. Nah, ini perkara besar sekali nih ya Bapak Saudara ya. Bangsa-bangsa, ujung bumi. Wah, ini saya nggak bisa bayangkan ini gimana ini. Luar biasa besarnya. Nah, mari kita renungkan dulu mengapa kelihatan dia kontradiksi ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ayat-ayat ini sebenarnya tidak ada kontradiksi. Di sini di Mazmur 131 Daud sedang berpikir tentang katakanlah fokus kepada dirinya. Dia dikatakan Tuhan aku ya. Kemudian dikatakan di bawahnya lagi aku tidak mengejar ya. Baru dia katakan lagi hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ya. Jadi kalau memang terkait dengan diri kita, memang benar ya, kita janganlah ya memandang dengan sombong, mengejar hal-hal yang terlalu besar ya, terlalu ajaib. Bahkan kita di sini harus belajar menenangkan jiwa kita seperti anak yang disapi. Tapi kemudian di ayat 3-nya Daud berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Nah, ini sekarang Tuhan ini garis bawah ini. Tadinya aku kan. Kalau mengenai diri kita, memang kita janganlah ya berharap yang terlalu besar ya. Jangan kita berharap yang terlalu ajaib lah ya. Bahkan kalau kita bilang asal ada makanan dan pakaian ya udah cukup lah ya. Kita bisa berkarya ya, bisa melakukan kegiatan sehari-hari, bisa diberikan kekuatan, ya udah cukup lah ya. Jangan terlalu yang aneh-aneh ya, sehingga membuat dikatakan di sini jiwa jadi nggak tenang ya, ambisius, gelisah, yang ngoyo istilahnya ya, ngejar sesuatu itu kayak apa, mau ingin besar, ingin kaya, ingin apa dan sebagainya. Itu jangan ya. Kalau terkait dengan diri kita, Alkitab menasihatkan ya jangan melakukan seperti itu. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan dan juga dalam konteks Mazmur 2 ini konteksnya raja yang diurapi Tuhan ya. Ini kalau ini Tuhan bilang sama raja yang diurapinya, dia bilang gini, mintalah kepadaku. Nah, jadi kalau terkait dengan pengurapan Tuhan, ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan, Tuhan bilang minta yang besar. Jadi kalau kita ingat bahwa kita ini orang yang dipilih Tuhan bukan karena kebaikan kita ditetapkan untuk lebih dari pemenang, bukan karena kebaikan kita,
kita ditetapkan, dipanggil Tuhan untuk melayaninya, melayani bumi ini, bukan juga karena kekuatan kita. Jadi sepanjang kita berharap memandang kepada Tuhan, ini disuruh kita minta ya hal-hal yang besar. Bangsa-bangsa akan kuberikan, kata Tuhan. Bahkan dia bilang, aku akan melakukannya jauh lebih banyak daripada yang dapat kau doakan dan pikirkan. Jadi bagaimana ini kesimpulannya nih malam ini ya? Kesimpulannya begini, karena kita ini adalah orang pilihan Tuhan, kita ini sudah artinya berharap hanya kepada Tuhan, kita sudah tahu bahwa diri kita ini ya tidak mampu lah melakukan apa-apa, kita nggak minta sesuatu bagi diri kita nggak apa ya dengan ambisi kita, nggak begitu. Kita sudah berharap bahwa ya semuanya ini ya anugerah Tuhan lah ya, perkara ini semuanya karena Tuhan. Nah kalau begitu, mari kita berharap perkara besar dari Dia, karena Tuhan itu Tuhan yang besar dan Dia punya rencana besar. Dia ingin bergerak bumi ini yang penuh dengan air mata saat ini dan penderitaan, bergerak bumi ini terus menjadi bumi yang baru. Itu makanya Tuhan bilang, minta kepadaku bangsa-bangsa, minta kepadaku ujung-ujung bumi, karena aku mau memulihkan seluruh bumi. Ya, nah kalau gitu, marilah kita minta perkara-perkara besar, ya yang ajaib, bahkan yang nggak kita pikirkan. Tapi karena ini semuanya dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam berharap pada Tuhan, jiwa kita tenang. Nah ini dia ya. Kita nggak jadi ambisius. Kita bisa dengan tenang, dengan percaya Tuhan, ya dengan semangat juga, berharap pada Tuhan. Kita yakin bahwa yang kita minta itu Tuhan dengarkan. Tuhan dengarkan yang kita minta itu, Bapak Saudara. Jangan minta yang kecil, karena kita bukan minta bagi diri kita ini. Kita bukan dalam rangka mau menyombongkan diri, bukan gitu. Ini konteksnya di pasal 2 ini karena kita diurapi, karena kita sudah dipilih, karena kita sudah ditetapkan Tuhan, jadi kita mintalah perkara yang besar. Dan sebagai akibatnya kita bisa tenang ya, kalaupun belum terjadi. Saat ini belum terjadi apa yang kita minta ya, tapi kita percaya cepat atau lambat ya. Kalau Tuhan udah bilang mintalah kepadaku, nggak mungkin dia berbohong. Ya dia pasti berikan apa yang dia mau berikan. Kalau dalam ayat di sini bangsa-bangsa bahkan ujung bumi, asal kita minta aja. Tuhan aku minta, Engkau pakai aku Tuhan, sampai kepada bangsa-bangsa, kepada ujung bumi kan gitu ya. Puji Tuhan, semoga renungan singkat ini bisa membuat kita berharap pada Tuhan, percaya, jiwa kita tetap tenang, tapi kita berharap perkara-perkara besar dari Dia. Haleluya, amin.